Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini topik khusus yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Joy Manik dari Surabaya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Ivan untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Ivan. Saya. Ya Oke. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Oke. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami di Zoom FIF. Kami akan membahas dan membaca sebagian kecil pada firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Pak Joy Manik, yang akan menyampaikan firman-Mu, juga kami yang akan mendengarkannya, supaya kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan acara Zoom dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa perlindungan-Mu. Dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ivan. Ya. Untuk hambanya Pastor Joy Manik, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Oke, langsung ya. Wah. Selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ko Ivan buat doanya. Kita akan langsung membahas satu bagian firman Tuhan. Hari ini temanya agak seksi ya. Temanya adalah Allah keautentikan diriku. Jadi ada 4 kebohongan tentang Tuhan. Dan salah satunya adalah ini temanya Allah keautentikan diriku. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih tema ini membahas tentang apa. Jadi saya langsung izin share screen saya. Oke, ini dia. Oke, jadi di dalam perjalanan kehidupan teologi, mungkin khususnya di dalam perjalanan gereja gitu ya, secara umum, itu ada banyak gelombang ya, wave. Jadi kalau ngomong tentang gereja, itu kan ada ideologi-ideologi atau budaya, atau mungkin dorongan dalam konteks zaman, pada zaman yang ada, itu memberikan influence, dampak ya terhadap apa yang menjadi kepercayaan seseorang terhadap Tuhan. Nah, kalau kita ngomong tentang Tuhan kan memang secara umum tuh luas sekali ya. Salah satu cara orang untuk memastikan atau memahami tentang Tuhan itu agama, walaupun agama tidak semua konteksnya adalah terkait dengan Tuhan, karena kalau kita lihat di dalam zaman yang modern ini, agama tuh bisa bentuknya materialisme, bisa bentuknya juga sekularisme, pokoknya ideologi-ideologi yang muncul yang kemudian dianggap sebagai sebuah aturan, karena agama kan di dalam konteks bahasa religere itu kan mengatur sesuatu supaya teratur gitu ya, membuat sebuah aturan supaya teratur. Jadi kalau konteksnya ngomong tentang agama itu tidak selalu bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang dipercaya. Walaupun kalau kita ngomong tentang agama itu selalu punya banyak irisan. Irisannya salah satunya mungkin sejarah atau budaya dan seterusnya lah. Kita nggak akan membahas itu. Tapi secara umum kekristenan itu juga tidak terelakkan ya, tidak eh, tidak bisa terhindarkan bahwa kekristenan juga mempunyai dampaknya sendiri di dalam konteks budaya tertentu gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang ideologi, teologi atau agama atau kepercayaan apapun namanya, iman, itu selalu terkait dengan kondisi situasi apa yang sedang dialami oleh orang-orang tertentu. Kalau kita ngomong tentang teologi, maka teologi itu juga menjadi menjadi apa ya? Menjadi tema tema yang membuat orang tuh kemudian tanpa sadar itu bisa membuat atau mendesain apa yang dia percaya seperti yang dia inginkan sendiri. Walaupun kita tahu setiap kali ngomong tentang teologi itu ada kaitannya dengan wahyu ya, penyataan tentang Tuhan kepada manusia, tapi nggak semua agama itu juga agama wahyu. Ada agama yang non wahyu yang tidak percaya bahwa Tuhan itu menyatakan diri, misalnya sama Hinduisme atau Buddhisme atau Konghucu dan seterusnya yang terkait dengan keyakinan atau cerita kisah-kisah yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Maafkan.
Nah, kalau kita ngomong tentang kekristenan, salah satunya adalah eh, isu tentang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus, sehingga dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia yang kaya menjadi miskin, supaya mereka yang percaya kepada Tuhan itu mempunyai sebuah identitas yang baru yang kemudian ditunjukkan dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang kaya dalam tanda kutip ya. Mungkin isunya adalah tentang materi atau kesehatan. Nah, kalau bicara tentang teologi yang seperti ini, mungkin kita tahun 90 atau 80-an kita mengenal teologi kemakmuran ya, prosperity gospel. Tapi ini lebih bukan sekedar teologi kemakmuran, walaupun itu salah satu dari buah dari apa yang terjadi dalam perjalanan panjang kehidupan teologi, di mana orang menggunakan atau membaca Alkitab, ya kitab suci yang sama, tapi dengan bentuk penafsiran yang berbeda. Jadi mungkin kita perlu pertama mengawali atau memahami renungan kita malam hari ini adalah kitab suci adalah sebuah kebenaran, tapi penafsiran terhadap sebuah kitab suci itu tidak selalu benar. Ya. Jadi kitab suci adalah sebuah kebenaran, tapi penafsiran terhadap kitab suci itu tidak selalu benar. Karena sekali lagi seperti yang saya tadi sampaikan di depan, ketika seseorang itu berteologi atau beragama, ada elemen-elemen lain ya yang mempengaruhi orang tersebut kemudian menafsirkan Alkitab seperti yang mungkin kondisi dan situasinya dalam kondisi A, B, C atau lain sebagainya, atau mungkin juga ada isu kultural ya, isu-isu budaya yang kemudian tanpa sadar itu mempengaruhi orang-orang tertentu pada waktu menafsirkan Alkitab. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang Allah keautentikan diriku, maka saya membukanya dengan ini ya, dengan quotation. Teologi itu selalu terkait dengan fakta dan rasa. Jadi apapun yang menjadi pengaruh, atau itu budaya, atau kultural, atau lingkungan, environment, dan sebagainya, itu selalu terkait dengan dua hal. Itu tentang apa yang menjadi sebuah fakta kebenaran, dan juga apa yang kita rasakan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena seringkali apa yang diyakini oleh seseorang terhadap penyataan Allah, tadi wahyu ya, penyataan Allah, itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan hidup. Nah, ini membuat manusia kemudian sulit sekali ya untuk bisa memahami siapakah Tuhan yang dia percaya gitu. Jadi kalau orang yang bicara tentang Tuhan secara sifat umumnya, misalnya Tuhan itu maha kasih. Pengetahuan tentang kasih dengan perasaan dikasihi itu dua hal yang berbeda. Nah, saya ingat ada orang yang bicara sama saya gini ya, dalam sebuah keluarga ini dia ngasih analogi ya. Dalam sebuah keluarga, orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya, ya, mengasihi anak-anaknya, istrinya, suaminya, pasti saling mengasihi dalam sebuah keluarga. Kalau ditanya, apakah kamu tahu kalau papa mengasihi kamu? Ya, anak pasti dengan mudah mengatakan tahu. Tapi kalau pertanyaannya diganti, apakah engkau merasakan bahwa papa itu mengasihi kamu? Itu mungkin jawabannya bisa berbeda gitu. Nah, ini kan jadi poin yang sebuah refleksi yang penting ya. Orang bisa tahu dia dikasihi, tapi dia tidak merasa dia dikasihi. Misalnya ada anak-anak yang tahu bahwa papanya itu kerja keras cari uang untuk membesarkan dia, memberikan atau mencukupkan segala kebutuhannya. Tapi dalam bagian tertentu sang anak tidak pernah dipeluk, tidak pernah diajak bicara, dan seterusnya. Jadi ngomong tentang apakah tahu dia dikasihi oleh orang tuanya, dia bisa ngomong saya tahu papa sayang saya, tapi saya tidak merasakan kasih sayang papa kepada saya. Jadi ada fakta, ada juga rasa. Ya. Jadi penyataan Allah dengan kenyataan hidup yang sulit untuk dipahami membuat orang kemudian mencari jalan keluar. Cari jalan keluarnya adalah mencoba untuk menafsirkan ayat firman Tuhan dengan seperti perasaan yang dia sedang hadapi. Ya. Sekali lagi ini kan isu yang menarik karena bagi beberapa orang mereka percaya sekali ada sebuah kuasa, kekuatan bagi orang yang percaya pada Yesus untuk membalikkan sebuah kondisi atau situasi tertentu. Jadi dia percaya bahwa kehendakku adalah kehendaknya Tuhan. Ya, padahal kita tahu ada Yeremia 29, rancanganku dan rancanganmu itu bagikan langit dan bumi dan seterusnya. Tapi bagi mereka itu bisa ditafsirkan yang lain. Ya, dan itu bicara tentang sebenarnya kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan dan kehendakku pasti Tuhan akan
memberikannya dan menjawabnya gitu. Nah, saya waktu itu diundang dalam sebuah persekutuan, ya bukan gereja, persekutuan. Nah, sebelum khotbah, nyanyi-nyanyi, lalu ada ruang kesaksian. Nah, ini menarik, ada satu orang ibu dari dari wardrobe-nya ya, dari apa kostumnya ya, lalu kemudian pernak-perniknya, saya tahu ini orang orang mampu gitu. Lalu dia bersaksi, dia bilang suatu kali saya percaya Tuhan itu selalu akan menjawab doa-doa saya dan seterusnya. Dia bicara pengalamannya dan dia bilang suatu kali dia ingin beli berlian gitu, dia pengen beli berlian. Lalu dia bilang berliannya harganya 300 juta. Tapi waktu itu uangnya tuh kurang. Ya, dia tidak punya uang sampai 300 juta, tapi dia tetap memberanikan diri untuk datang ke toko berlian tersebut. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa beli berlian tersebut, sudah ya. Dan begitu sampai di sana dia mengatakan mujizat terjadi. Karena begitu sampai di sana ternyata pemilik berliannya mengatakan, "Mbak, Ibu datang persis tepat pada waktunya karena hari ini jam ini kita ada promo." Ya, jadi ada promo. Nah, ini menurut saya ini luar biasa ya. Jadi dia bilang kesaksiannya adalah kalau saya eh, uangnya nggak cukup ya, nanti kalau saya semua bayar, maka saya tidak punya uang lagi untuk makan. Ya saya sih dalam hati kecil, ya bukannya gimana ya, maksudnya masa sih nggak bisa makan gitu loh. Bayangin aja, antingnya, kalungnya, dan lain sebagainya kecil aja tuh bisa buat makan 2-3 bulan gitu, untuk kalau dijual gitu ya. Tapi dia bicara, saya pengen beli berlian dan saya nggak punya uang seperti yang dia harga berlian itu, tapi Tuhan buka jalan. Jadi ini hal-hal yang menarik ya. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita mungkin pernah mendengar atau mengalami kesaksian atau seperti ini, yang sadar atau tidak kemudian membuat apa yang menjadi kehendakku itu pasti akan di, dijawab oleh Tuhan gitu. Jadi bukan Tuhan ngatur saya, tapi Tuhan yang saya atur gitu. Saya bisa ngatur Tuhan. Oke. Jadi ini sekali lagi ada sebuah ketegangan antara fakta dan rasa. Ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah sulit sekali untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ada semacam apa ya, semacam jiwa skeptik gitu ya, mulai meragukan apakah Tuhan itu ada atau enggak. Kenapa? Karena kenyataan hidupnya tidak sejalan dengan penyataan tentang Allah. Nah, ini mungkin gambar-gambar yang saya sudah pernah sharing juga, tapi ini paling nggak jadi refleksi malam hari ini. Jadi bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu menciptakan anak, ya, yang katanya sih anak itu adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, tapi kenapa ciptaannya tidak sempurna? Bagaimana mungkin Tuhan itu membiarkan orang ya kemiskinan, ya kelaparan. Bahkan ini kan isu yang mungkin di zaman now, di zaman sekarang juga masih terjadi di belahan dunia yang lain, ada orang-orang tertentu yang mengalami ya seperti ini ya. Tadi saya sempat mendengar ya, bukan nguping karena kan Zoom-nya kan eh, nyala ya. Tadi ada seorang ibu ya, ibu siapa tadi ya, yang cerita tentang apa bencana alam mungkin ya, ada bencana alam ya. Nah, ini juga menjadi isu yang menarik karena bagi beberapa orang pertanyaan mengapa saya ya, mengapa tempat saya dan seterusnya itu menjadi isu yang nggak gampang gitu ya. Setelah saya pernah mimpin sebuah seminar apologetika sudah cukup lama, lalu ada sepasang suami istri itu datang menghampiri lalu bertanya sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah menarik. Dia mengatakan, dia bertanya apakah Tuhan itu ada gitu. Jadi pertanyaan itu kemudian setelah berbincang-bincang, dia punya 2 anak dan 2 anaknya begitu lahir autism, jadi punya punya disabilitas lah, kebutuhan khusus lah ya, kebutuhan khusus ya. Ini kan nggak gampang ya, nggak gampang. Fakta bahwa hidup yang kita jalani tidak seperti apa yang kita yakini gitu. Jadi kalau Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, kenapa hidup saya begini? Saya penuh banyak pergumulan, tekanan, masalah kehidupan ya. Ada orang-orang yang sudah melakukan yang baik tapi malah dibalas dengan kejahatan ya. Lalu pertanyaan saya salah apa, saya dosa apa dan seterusnya. Ini Kevin Carter. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu ada burung. Jadi kalau kelihatan di bawahnya itu kisahnya adalah setelah Kevin Carter ini memenangkan Nobel gitu ya, Pulitzer foto sosial atau apa, saya kurang paham. Ya Kevin Carter ini ditemui bunuh diri gitu.
karena alasannya meninggalkan sebuah catatan kecil, saya tidak bisa hidup dalam dunia yang sangat kejam seperti ini. Jadi ini adalah isu, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sekarang pahami dan rasakan, tapi waktu kita bicara tentang apa ya, tentang Tuhan tidak semudah seperti yang kita pikirkan gitu, karena apa yang kita yakini, kita percaya itu tidak selaras, tidak sejalan dengan apa yang kita sedang jalani. Maka di dalam perjalanan sejarah gereja muncullah beberapa gerakan. Salah satu gerakannya yang pertama adalah di abad pertengahan kedua di Asia itu namanya ada Montanus. Montanisme akhirnya jadi sebuah aliran, sebuah pemimpin gerakan yang kemudian memprakarsai, mungkin ini salah satu orang yang cukup memberikan pengaruh yang besar di dalam perkembangan gereja karismatik. Saya disclaimer dulu ya kalau saya sebut gereja karismatik ya. Gereja karismatik tuh tidak sepenuhnya semuanya itu menyimpang dan seterusnya, tapi secara filosofi teologi karismatik itu memang muncul dari sebuah perjuangan terhadap kehidupan gereja itu yang lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis. Nah, ini kalau di track di sejarahnya memang terkait dengan apa yang terjadi di dalam isu-isu SARA, misalnya ada Black People Church gitu ya, ada gereja buat orang-orang kulit hitam dan seterusnya. Sejarah mengatakan pada waktu terjadi rasisme di dunia yang sangat tinggi sekali, beberapa orang yang berkulit hitam itu tidak bisa bicara bebas kecuali di dalam gereja. Jadi makanya setelah mereka datang ke gereja, mereka mencoba untuk meluapkan kerinduannya, ekspresinya itu di dalam sebuah gereja. Akhirnya jadilah sebuah culture, jadi budaya gitu. Jadi kalau gereja tuh amin gitu, haleluya gitu. Terus kalau pendetanya khotbah itu bisa diresponi dan seterusnya. Itu kan ada isu kultural juga di sana sebenarnya ya. Beda dengan gereja-gereja mungkin di timur yang cenderung lebih lebih meditatif ya, lebih tenang gitu ya, lebih dan seterusnya. Ini kan ada Desert Father katanya kan, bapak-bapak padang gurun dulu sejarah gereja yang kemudian mencoba untuk uh, menghayati iman itu dengan sebuah perjalanan seperti seorang musafir. Gitu. Jadi ada ketegangan di antara mereka yang ekspresif dengan enggak. Tapi sekali lagi ya, ekspresi itu kan bagian dari pola hidup manusia yang berbeda-beda harusnya. Nah, Montanus ini kemudian dia berbahasa lidah gitu, lalu kemudian bernubuat dan seterusnya di tengah-tengah sebuah gereja yang kering saat itu, kosong ya, dia membosankan lah kalau kata anak muda mah ya, jadi garing gitu ya. Lalu kemudian Montanus memberikan sebuah warna baru di dalam sebuah perjalanan gereja. Dan kemudian 1800 di abad pertengahan muncullah E.W. Kenyon ya, the founder of Word Faith Teaching ya, yang kemudian menginfluence salah satunya adalah Kenneth Hagin ya, the father of the Word of Faith movement gitu, dan ini seterusnya ya. Dan percaya atau tidak, saya waktu bertobat saya pernah baca buku Kenneth Hagin gitu ya, terlepas dari kemudian hari ini saya bisa ngelihat teologinya perlu dipertanyakan ya. Saya nggak mau berdiskusi, Bapak Ibu sekalian nanti bisa berdebat atau bertanya tentang hal ini, tapi Kenneth Hagin salah satu yang punya sebuah teologi yang mengatakan bahwa perkataan kita ada kuasa ya, jadi ada kuasa. Jadi misalnya ada beberapa pendeta yang mengatakan kalau kamu ingin membutuhkan atau menginginkan sesuatu, kamu sentuh bendanya, barangnya, kamu sebutkan dengan kata-kata kalimat itu seperti sebuah doa ya. Lalu kemudian Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu dengan kalimat, dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu ada kuasa gitu, ada kuasa. Nah, saya tadi bicara tentang Kenneth Hagin, saya pernah waktu itu di panti rehabilitasi yang kesekian, saya lupa. Ada dokter yang visit, lalu pasien itu dicek. Saya ingat ada 5 orang waktu itu ya pasien yang dicek. 4 orang itu didiagnosa oleh dokternya itu bagus dan bisa sembuh ya dengan waktu yang cepat, dengan pengobatan, treatment, terapi dan seterusnya. Tapi saya itu diyakini oleh dokternya akan sangat sulit untuk sembuh gitu, dan bahkan kemungkinannya kecil. Nah, saya waktu itu desperate banget
saya menemukan buku ini di perpustakaan, saya baca buku ini, dan di dalam buku itu ada sebuah kalimat, jika Anda sedang sakit sekarang ini, turunlah dari tempat tidurmu, ya, lalu injaklah bumi, sebutkanlah nama Yesus, dari kuasa, ya, kuasa dari perkataan, sebut nama Yesus 3 kali, maka engkau akan sembuh. Dan yang luar biasanya adalah setelah saya melakukan itu, tidak lama kemudian dokternya datang untuk kesekian kalinya, memeriksa, dan saya sembuh, saudara. Jadi ini luar biasa ya. Ini pengalaman pengalaman pribadi saya sebenarnya tidak bisa menjadi aduh, sorry ya, maaf ya. Sebentar ya. Sebentar, maaf ya, sebentar. Maaf ya, sebentar ya. Suara tidak dengar, Pak Joy. Oke, maaf. Diulang. Ya, oke, maaf, Pak Ivan. Sedang telepon, Ini, sedang. ya, udah masuk ya suaranya? Oke. Masuk, Saya ulang ya. Ustaz. Gerakan ini meyakini jika perkataan seseorang dapat digunakan untuk memberdayakan kuasa atau iman sehingga bisa mewujudkan apa yang diyakini si pendoa terkait hal-hal yang dijanjikan Alkitab, menjadi sehat dan kaya. Mereka mengajarkan kalau hukum yang mengatur kuasa, iman juga mengatur kehendak Allah yang berdaulat. Ya, Allah sendiri harus tunduk pada hukum-hukum ini. Ini sebuah gerakan yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, saya disclaimer dulu ya, sehat dan kaya itu tidak salah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan berkat, ya, walaupun berkat kan bukan cuma sekedar kesehatan dan kekayaan. Dan sekali lagi waktu kita ngomong tentang kekayaan juga ada beda antara hidup kaya dengan hidup mewah. Ya, sama sebenarnya. Jadi di dalam Alkitab ada banyak orang kaya yang dipakai oleh Tuhan. Jadi beda orang kaya dengan hidup yang mewah. Orang yang punya kekayaan tidak harus hidupnya itu mewah sebenarnya. Tapi sekali lagi yang kita mau bahas adalah gerakan ini. Gerakan ini kemudian menjadi salah satu garis kelompok tertentu yang mengajarkan jemaatnya bahwa kita itu punya sebuah kuasa, ya, kuasa untuk bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan atau keinginan hati kita. Oke, ini pendahuluannya, mari kita langsung lihat Matius pasal 7. Ini salah satu ayat yang sering dipakai menjadi dasar referensi bagaimana sebenarnya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan mewujud nyatakan doa-doa kita. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Nah, saya akan bacakan buat kita ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Oke, ada minta, lalu kemudian mencari. Jadi ada sebuah seperti peningkatan pikiran. Jadi bukan cuma sekedar minta, tapi juga berusaha dong mencari gitu. Kalau mencari kemudian ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ketok adalah sebuah usaha yang mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada mencari dan seterusnya. Nanti kita akan coba eksplorasi ini. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau ayat pasal Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini kita mau telaah lebih dalam, maka kita sebenarnya bisa mendapatkan beberapa pelajaran yang penting terkait dengan apakah betul kalau kita itu punya kuasa untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini adalah bagian yang pertama yang kita bisa renungkan. Sebenarnya ada perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke. Ya, ayat yang dipakai ayat 9 sampai 10 itu menjelaskan kalimat atau kata frase yang penting ya, ada roti dan ikan. Dalam tradisi Yahudi, roti dan ikan adalah bagian dari kebutuhan pokok. Jadi ini kebutuhan, bukan keinginan, Saudara. Jadi kalau kita bicara tentang apakah orang yang percaya kepada Yesus, maka setiap doanya akan senantiasa dijawab oleh Tuhan, jawabannya adalah iya. Kalau apa yang kita minta itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang kebutuhan dengan keinginan, itu kan garisnya beda tipis. Bagaimana kita bisa tahu adalah sesuatu itu adalah sebuah kebutuhan atau keinginan. Kita contoh ngomong ya, Pak, kebutuhan itu sandang, pangan, papan gitu misalnya. Makanan, pakaian, ya tempat tinggal, dan seterusnya. Tapi maaf, kalau kita ngomong tentang makanan misalnya, kita memang butuh makan, tapi seringkali kebutuhan akan makan itu juga terkait dengan keinginan. Jadi orang itu nggak bisa makan kalau makanannya itu tidak jenis tertentu misalnya ya. Jadi orang bisa makan dengan soto berapa sih harganya soto? Tahulah 25 ya, 27.500 gitu ya. Tapi kalau kita mau cari soto tuh bisa yang harganya 50.000, 60.000, 80.000, 90.000 juga ada gitu. Terkait dengan misalnya macam-macam toppingnya ya, pakai babat, pakai jeroan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau ngomong tentang kebutuhan makan, yang harga 25.000 kan sebenarnya juga sudah terkait memenuhi kebutuhan. Tapi waktu kebutuhan makan itu dieksekusi dengan keinginan, ini jadi repot. Saya jadi nggak bisa makan kalau makanan itu tidak seperti selera saya, tidak seperti keinginan saya. Nah itu kan. Jadi artinya waktu kita ngomong tentang kebutuhan makan juga, kebutuhan makan jadi sebuah keinginan akhirnya. Keinginan bukan untuk sekedar mencukupkan kebutuhan kita sebagai manusia, tidak lapar lagi dan badan kita sehat, tapi lebih ke mengeksekusi keinginan. Jadi makan tuh jadi salah satu cara untuk membentuk identitas diri, betul nggak sih ya? Ada orang ada orang tuh kalau makan harganya 50.000, 40.000 tuh batuk-batuk ya, alergi gitu. Makanannya harus yang di atas 100.000 gitu misalnya. Atau mungkin misalnya sandang, pangan, pakaian gitu, kita ngomong pakaian. Ya manusia butuh punya pakaian. Tapi kemudian pakaian itu kan banyak jenis ya. Jadi akhirnya beberapa orang menggunakan pakaian untuk menentukan identitas diri juga. Saya kalau punya pakaian misalnya, ini kan anak-anak pemuda atau remaja ya, itu biasanya ngomong tentang thrifting, tentang fake dan lain sebagainya. Orang jadi kemudian bertanya-tanya. Jadi ini fungsinya, fungsinya atau modelnya, atau nilainya, atau kebanggaannya, atau prestisiusnya, atau apa kata orang terhadap pakaian saya dan lain sebagainya. Ya, maka itu kan jadi sebuah isu yang menarik. Ya, misalnya contoh ada beberapa orang yang mengkritik pendeta gitu ya. Wah, jam tangannya nih waktu khotbah dia 300 juta, 400 juta. Sekali lagi saya juga harus mengatakan uang-uang dia selama dia tidak korupsi, tidak makan uang orang, tidak melakukan sesuatu kesalahan, pelanggaran, ya uang-uang dia, jam-jam dia, tangan-tangan dia mau pakai, ya terserah dia. Tapi sekali lagi tadi saya bilang ya, orang kaya sama orang yang hidup mewah tuh dua hal beda. Kalau Anda punya uang 200 juta, Anda bisa pakai jam tangan harga 50 juta misalnya, itu mahal banget ya. Atau 5 juta atau berapa gitu ya. Ya fungsinya sama saja gitu, sama saja. Tapi kemudian ada orang yang kemudian membuat identitas dirinya itu terkait dengan apa yang dia punya. Akhirnya muncullah sebuah stigma, sebuah tagline gitu ya. Kita ini anak raja, maka kalau kita anak raja kita berhak hidup seperti seorang anak raja. Ya, anak raja itu kemudian diidentikan dengan kemewahan itu tadi yang saya bilang ya, dengan harta, dengan uang ya, dengan rumah. Dan sekali lagi saya harus mengatakan saya tidak mau khotbah ini jadi naif ya.
Saya yakin bahwa di dunia ini kalau Anda punya uang, Anda punya fasilitas, Anda punya uang, Anda punya kemudahan, Anda punya uang, Anda punya banyak pilihan. Of course. Kalau Anda tidak punya uang, pilihannya BPJS. Selesai. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa ke Singapura, Anda bisa ke Amerika, Anda punya banyak pilihan. Yes. Anda tidak punya uang, kalau harus pergi terbang ya ekonomi kelas. Oke, Anda cari yang promo ya di aplikasi-aplikasi. Tapi kalau Anda punya uang, tutup mata saja, lihat mana jam yang suka, yang seneng dan lain sebagainya. Tidak harus bangun pagi-pagi sekali. Ya, Anda bisa masuk ke bisnis kelas, ya Anda naik duluan, Anda turun duluan dan seterusnya. Punya fasilitas, punya kemudahan, punya pilihan. Betul, tidak salah. Uang-uang Anda sendiri. Ya, tidak salah. Tapi yang menjadi poin adalah ketika itu dikaitkan dengan keinginan kehendak diri. Sehingga setiap doa kita itu bukan tentang kebutuhan, bukan hal yang mendasar gitu. Tapi kemudian apa yang menjadi keinginan supaya kita itu bisa dilihat atau dinotis sama orang lain. Apa yang kita miliki tanpa sadar menjadi berhala dalam diri yang membuat kita kemudian pengen tampil sempurna di depan orang yang tidak sempurna. Gokil. Nggak bisa ya, nggak bisa sudah ya kita tampil sempurna di depan orang yang tidak sempurna karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita kan manusia. Mereka kalau udah main media sosial tuh selalu foto-foto yang terbaik yang akan diposting. Nggak mungkin lah foto yang jelek diposting. Selalu begitu, kita pengen tampil yang terbaik. Ini dia. Dosa, membuat kita kemudian sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, kebutuhan kita adalah pemenuhan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita doakan itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Saya selalu kutip Francis Schaeffer, what I do is what I think is what I believe. Apa yang kulakukan adalah apa yang menjadi tema isu yang saya pikirkan, dan apa yang saya pikirkan itu muncul dari sikap hati. Ya, the heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utama manusia adalah hati manusia itu sendiri. Kita sulit sekali untuk membedakan antara kebutuhan dengan keinginan karena hati nurani kita tuh manipulatif. Ya, kita bisa mencari banyak sekali pembenaran hanya untuk supaya keinginan kita itu terpenuhi. Ya, akhirnya jadi ya implikasi yang sederhana lah ya. Ada orang yang kemudian kemudian pengen ganti handphone gitu ya. Nanti dicari-cari itu ya, cari-cari kendalanya. Aduh, udah lemot. Padahal masih bisa sih sebenarnya. Masih bisa gitu ya. Ya, eh, sekali lagi saya nggak mau mengkritik apapun dan siapapun gitu. Tapi kan mahal murahnya sebuah benda itu kan tidak bisa dinilai hanya sekedar dengan price list ya. Betul nggak sih? Tapi juga dengan kegunaan, endurance, ketahanan. Betul nggak sih? Orang beli sesuatu yang murah, tapi setiap seminggu sekali ganti kan jadi mahal kan jatuhnya gitu. Tapi kita beli yang mahal harganya, oke? Tapi kan bukan cuma sekedar kekuatannya, tapi juga fungsinya. Kita beli handphone harganya 30 juta. Tapi yang dilakukan hanya scrolling TikTok, Instagram gitu ya. Telepon-telepon misalnya atau apa. Yaitu dengan handphone yang harga 5 juta, 10 juta, 5 juta mah enggak ya. Mungkin ya 10 juta lah taruhlah, itu juga udah premium mungkin ya. 13 juta udah premium lah, itu udah luar biasa lah. Itu udah cukup sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk mencari pembenaran. Pembenaran itu lagi-lagi gitu, fotonya kurang tajam lah, hasilnya beginilah, begitulah, dan sebagainya. Akhirnya, waktu kita beli mengeksekusi, itu bukan kebutuhan sebenarnya gitu. Jadi sebuah keinginan. Dan keinginan itu kemudian kan jatuhnya gitu ya. Jatuhnya jadi kayak orang lihat saya, masa mobil saya ratusan juta, handphonenya 5 juta gitu. Enggak lah ya. Maksudnya, waktu masih ingat gak sih yang saya cerita waktu di Filipina? Saya jadi keingetan nih. Jadi waktu itu ada pelayanan ke Filipina, waktu mau pulang, hari terakhir, orang Filipina ngajak kita untuk jalan-jalan di sebuah toko. Ya, bukan toko kayak mall gitu ya. Kalau di sini mungkin kayak Pasar Atom, kalau di Surabaya, Bapak Ibu kalau tahu di Pasar Atom. Jadi, sebuah mall gitu,
dan si orang Filipinnya bilang kalau Anda mau beli oleh-oleh beli di sini. Kenapa? Karena di sini semuanya barangnya itu tembakan KW ya, mirror gitu, apapun namanya lah ya, tapi bukan asli, fake gitu. Tapi mirip banget dan harganya murah. Oke. Nah, waktu datang ke sana di parkiran itu saya sempat kaget karena yang parkir itu mobilnya Alphard ya, CE berapa, Mercedes, BMW yang terbaru dan seterusnya gitu. Jadi tergelitik, saya tanya, brother, ini katanya jualan barang-barang fake, tapi kok yang datang mobil-mobil orang kaya semua nih gitu. Lalu dia sambil tersenyum bilang, ya Bapak kok nggak tahu, kan itu gambaran ekonomi sosial gitu. Maksudnya apa tuh? Ya orang kalau kaya keluar dari mobil mahal, pakai tas yang palsu, yang fake, pasti orang nggak akan nyangka itu fake gitu. Ya, turun dari Alphard pakai tas, ya orang masa masa mikir itu fake sih, enggak lah, pasti mikirnya itu asli, padahal fake. Tapi sebaliknya kalau kita turun dari Avanza, mobil yang murah gitu, ya minta maaf sekali lagi kalau Bapak Ibu punya Avanza, enggak lah ya, saya juga. Ya mobil murah lah gitu lah ya, mobil sejuta umat gitu ya. Lalu Anda turun dari mobil tersebut, pakai tas yang asli, yang harganya mungkin bisa 300-200 juta, ya orang pasti mikir lah, masa sih? Ya, Anda pakai tas asli tapi turunnya dari mobil yang harganya segitu. Lah orang mikir ya ini pasti tasnya palsu. Itu kan sebuah sebuah gambaran kehidupan sosiologi ekonomik gitu ya. Jadi orang tuh kemudian merasa kehidupan sosial itu terkait dengan jenis barang yang kita gunakan ya. Walaupun ada orang ngomong don't judge the book by its cover, tapi dunia will always judging us by our cover gitu, pastilah. Di di TikTok apa di mana tuh ada konten creator yang pura-pura masuk dalam sebuah toko handphone berpakaian kumal gitu ya, seperti gelandangan, begitu masuk ya SPG-nya itu nggak melayani dengan baik gitu ya, ya ogah-ogahan gitu. Itu dibuat konten gitu, jadi di shoot gitu ya, lalu kemudian nggak lama kemudian orang yang sama keluar ke kamar mandi, ganti baju, pakai baju yang mahal, pakai aksesoris yang mahal, masuk ke toko yang sama, ketemu dengan SPG yang sama, wah, treatmentnya jadi berbeda gitu ya, langsung dilayani, Bapak mau beli apa segala macam, terus dilayani. Nah itu sosial eksperimen ya, sosial eksperimen. Kemudian ya memang sih dunia kan begitu gitu. Dunia kan selalu akan melihat kita. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 ini jadi gambaran yang penting supaya kita memahami bahwa waktu kita meminta apa yang menjadi keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, sebenarnya pada saat yang sama kita sedang mempunyai semangat seperti iblis. Waduh, ini ekstrim ya. Tetapi ular itu berkata ya kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kalimat itu, ya sejak manusia itu dalam dosa, isu yang selalu terkait dengan manusia adalah isu bahwa dosa itu selalu akan membawa kita untuk naik terus ke puncak dan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah itu berarti saya berhak menentukan hidup saya, tujuan hidup saya, keinginan hati saya, penggunaan uang saya, eh, semua yang saya punya gitu. Saya berhak semuanya gitu. Ya tanpa sadar secara secara sadar atau tidak gitu ya, kita bertindak menjadi seperti Tuhan. Dan kita merasa bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang harusnya melayani keinginan-keinginan saya. Dan ini menjadi refleksi penting buat kita ya, Saudara ya. Mungkin malam ini atau dimanapun Bapak Ibu berada hari ini mendengarkan renungan ini, kita mungkin perlu coba merefleksi ya, dan membuat introspeksi diri. Maksudnya, apakah yang kita selalu sebutkan dalam doa? Siapakah subjek yang terkait dengan apa yang kita doakan? Sekali lagi saya juga harus mengatakan tidak ada yang salah untuk doa untuk diri. Berkati bisnis saya, anak-anak saya, istri saya, suami saya, pekerjaan saya, dan sebagainya, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita waktu meminta kepada Tuhan dan selalu semuanya tentang saya,
mungkin kita perlu memikirkan ulang apakah doa itu menjadi sebuah bagian jimat yang tanpa sadar kita gunakan untuk nyogok Tuhan. Ini belum lagi kita kalau kita ngomong gini, Tuhan saya sudah melayani, saya sudah kasih persembahan. Waduh, itu menakutkan sih ya. Ya. Dan seringkali kita kan jatuh di dalam kekecewaan adalah ketika kita merasa kita bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya tidak dijawab doanya? Dosa saya apa? Ini kalimat-kalimat yang sadar atau tidak kemudian ada nuansa transaksi ya. Jadi maksudnya gimana? Apakah kamu merasa dirimu baik sehingga pada waktu dirimu baik Tuhan berhak atau harus menjawab doamu gitu? Rasanya enggak ya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini. Siapa kita itu? Siapa kita yang bisa menganggap diri kita baik dan layak dilihat Tuhan, dijawab doanya oleh Tuhan? Enggak. Tapi sebaliknya kita harus memikirkan begini, justru Tuhan itu tetap baik ketika kita jahat sama dia. Karena apa? Karena Tuhan tetap memberikan apa yang tidak pernah kita minta dan kita doakan. Betul nggak? Ada yang pernah doa minta nafas? Enggak. Tapi Tuhan kasih loh. Tapi itu kita nggak notice gitu. Kita nggak notice. Ya. Ya, of course ada banyak masalah pergumulan yang kita minta sama Tuhan, dia. Tapi kan jangan sampai kita kehilangan esensi dari berkat itu, kehilangan esensi dari kasih itu karena kita sedang ada masalah. Kenapa? Karena kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Apa alasannya mengucap syukur? Alasannya adalah hidupku dan hidupmu ditebus oleh Kristus, kita berdosa, kita tidak layak, tapi Yesus mau mati menebus dosa kita, dia bangkit, dia memberikan pengharapan, kepastian, jawaban, kebahagiaan di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kehadiran dirinya. Itu kan sudah jadi alasan untuk kita mengucap syukur setiap hari kan, betul. Alasan apa mengucap syukur? Pak, susah Pak, saya lagi sakit, bisnis seret Pak, pergumulan begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Apa alasannya? Adalah aku dikasihi, aku dicintai, aku dipeluk, aku dipimpin, aku dipelihara oleh Tuhan, melebihi burung-burung di udara yang tak pernah menabur dan menanam, melebihi bunga bakung, melebihi pakaiannya Salomo gitu. Aku dipelihara dan aku dijadikan anaknya, aku dijadikan biji matanya yang tak pernah ditinggalkan, yang Alkitab mengatakan ketelanjangan, sakit penyakit, pedang, penguasa di udara, tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Kan itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan alasan kita mengucap syukur di tengah semua masalah hidup yang kita hadapi. Tapi kalau doa kita kemudian selalu kecewa, susah gitu ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini nggak gampang. Bahkan saya pun yang menyampaikan ini masih dalam pergumulan, kadang-kadang dalam pelayanan gitu. Ini baru saya tulis sebuah jurnal gitu sebagai refleksi pribadi. 2 Korintus pasal yang keempat. Oleh kemurahan Allah, dia telah mempercayakan pelayanan ini sehingga kami tidak tawar hati. Kalimat itu begitu tuh 2 Korintus pasal 4. Oleh kemurahan Allah. Tapi apakah saya sering tawar hati dalam pelayanan? Sering. Kadang-kadang mikir Tuhan ini gimana ya, kayak mukul tembok gitu loh. Ya, kayak mukul tembok, sudah kerjakan ini gitu ya, mendampingi jemaat begini begitu, kok jatuh lagi, begitu lagi, begini lagi. Aduh, Tuhan ini mau sampai kapan gitu ya melayani seperti ini tuh gimana gitu ya, mukul tembok gitu. Ya, desperate ada gitu. Tapi ayat firman Tuhan itu memberikan ketegasan, penghiburan apa oleh kemurahan Allah. Ingat, bukan oleh kecakapan saya, bukan oleh kesetiaan saya, bukan, tapi oleh kemurahan Allah. Dia sedang mempercayakan dan sudah mempercayakan pelayanan itu sehingga kami tidak tawar hati. Jadi apa alasan tidak tawar hati? Bukan karena tanpa masalah, bukan, tapi karena kemurahan Allah. Baru hari reformasi 31 Oktober. Jadi saya mau spill atau senggol Westminster Confession. Man, by his fall into a state of sin, had wholly lost all ability of will to any spiritual good. Ya, ini Katekismus Westminster itu memberikan penjelasan, confession-nya ya, itu penjelasan bahwa manusia di dalam dirinya sendiri itu kehilangan kemampuan untuk bisa punya kehendak memilih sesuatu yang sifat itu spiritual ketika jatuh dalam dosa. Kenapa saya larinya ke sini? Karena gini, sudah. Jangankan kita ngomong tentang kehendak, kebutuhan
yang kita inginkan. Untuk ngerti diri kita sendiri aja kita nggak bisa gitu loh. Untuk milih hal-hal yang baik aja nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan kita? Kita aja nggak ngerti diri kita, kita nggak punya kemampuan untuk bisa ngenotis, kan betul nggak sih? Ya, kan the knowledge of God and knowledge of man itu kan terkait. Orang nggak akan pernah bisa mengenal dirinya sebelum dia mengenal Sang Penciptanya. Maka waktu kita belajar mengenal Sang Pencipta, kita semakin mengenal siapa diri kita. Itu saja, itu only by His grace. Itu aja hanya bisa datang oleh anugerah Tuhan. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, mati menebus dosa manusia, dia itu menghidupkan kita, Efesus pasal 2, menghidupkan kita. Kita yang dulunya mati kan itu, ya. Mati, tidak punya kemampuan, tidak punya ability, ya, without any ability at all. Tapi Kristus menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia sehingga hati kita tuh terbuka. Nah, waktu kita aja dibukakan itu anugerah, kehendak kita itu dihidupkan itu aja anugerah. Bagaimana mungkin kita di dalam doa meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, bahkan hidup aja tuh anugerah. Ya kalau hidup aja anugerah, bagaimana mungkin kita bisa minta apa yang menjadi kebutuhan untuk hidup tanpa memahami itu pun anugerah. Jadi kita nggak bisa maksa Tuhan. Nih, Soren Kierkegaard dalam bukunya The Sickness Unto Death 1849, Kierkegaard asserts that human being were made not only to believe in God. Kierkegaard menekankan bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk percaya pada Tuhan di dalam hal-hal yang umum, but to love Him supremely, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segala sesuatunya, ya. Center their life, ya. Mempusatkan hidup kepada Dia di atas segala sesuatunya, membangun identitas diri di dalam Dia. Anything other than this is a sin. Di luar apa tentang kasih, orientasi hidup, identitas diri di dalam Kristus, di luar itu semua itu adalah dosa. Jadi kalau kita doa, kita minta, kita mohon kepada Tuhan, tapi yang kita mohonkan adalah hanya untuk menaruh identitas kita, kan gitu. Itu dosa, Saudara. Jadi kalau kita minta sama Tuhan berkati pekerjaan kita harus tanya dulu, pekerjaan kita ini menentukan identitas hidup kita enggak? Coba kita kayak cross check aja gitu. Tuhan, kalau saya pensiun nggak bisa kerja lagi, saya masih merasa diri berharga nggak? Betul nggak sih? Soalnya kan kita perlu tanya itu ya, betul nggak? Nggak mungkin kita bisa kerja terus-menerus, enggak lah. Dan saya melihat beberapa jemaat setelah pensiun kehilangan pijakan pijakan hidupnya gitu, kayak nggak tahu mau apa gitu, kayak kehilangan dirinya. Ada orang yang setelah pensiun menjadikan istri dan anak-anaknya pegawai di rumah karena jiwa bosnya tuh masih ke bawah-bawah gitu. Jadi akhirnya begitu dia sampai udah pensiun, dia kerasa kalau nggak ngontrol, nggak nguasai, nggak mengendalikan sesuatu, dia nggak bisa hidup. Kan ini jadi pertanyaan ya. Sudah, kalau kita minta memberkati kesehatan hidup kita, apakah kesehatan kita itu menjadi identitas diri kita? Enggak. Sekali lagi, saudara, saya juga nggak mau naif gitu ya. Ya kita butuh sehat lah. Siapa sih nggak mau sehat? Ya, saya juga makan vitamin, saya olahraga, saya jaga makan. Tapi apakah semua usaha kita itu hanya untuk sekedar supaya saya bisa nampak baik, bisa kerja, cuma hanya sekedar itu gitu, tidak merepotkan orang lain gitu? Kan enggak, kan harusnya waktu kita minta sehat supaya hidup kita ini bisa didedikasikan berkontribusi buat kerajaan Allah, supaya hidup kita yang sehat ini bisa maksimal, kan gitu harusnya mikirnya. Ya, anak-anak mahasiswa kan gitu. Kalau naik motor pakai helm nggak? Gitu. Jawabannya tergantung. Wah, tanya kenapa tergantung? Ada polisi atau enggak? Gitu. Ya pakai helm itu kan harusnya gini loh. Pakai helm itu kan karena sadar
tubuh saya ini berharga ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Bukan cuma sekedar hati jiwa saya, bukan, tapi tubuh saya juga ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Jadi waktu saya pakai helm, saya rindu menjaga apa yang berharga yang Tuhan percayakan. Kan harusnya gitu, betul nggak sih? Sama juga waktu kita di restoran misalnya, atau di acara pernikahan kan gitu. Mumpung gitu. Itu ada teman saya gitu. Sekali-sekali mumpung masuk pernikahan. Maksud gimana? Ya makanannya enak-enak. Terus maksudnya ya makan yang banyak lah gitu kan. Makan udang, makan sioba, makan apa. Wah, tiba-tiba diabetesnya tinggi, kolesterolnya tinggi, kan nggak gitu kan harusnya. Ya, semoga ada amin Bapak Ibu. Jadi kita tuh ada orang ngomong ngerokok dosa gitu. Kenapa dosa? Merusak bait Allah. Brother, nggak cuma ngerokok kali. Minum gula banyak-banyak juga merusak bait Allah kali. Kasih kasih itu menjadi fondasi penting untuk menguji apakah hati kita ini terikat kepada hal-hal duniawi, sehingga pada waktu kita doa secara rohani, isinya tuh duniawi. Mintanya kepada Tuhan berkati bisnis saya, tapi bisnis saya jadi berhala saya. Kan aneh gitu. Gimana ya kita? Gimana kita bisa berpikir bahwa Tuhan berkati supaya saya sukses, tapi kesuksesan itu membawa kita tuh jauh dari Tuhan. Tapi doanya supaya sukses gitu. Kan aneh gitu kan, harusnya Tuhan berkati supaya saya sukses, supaya di dalam kesuksesan saya bisa menjadi dampak bagi kerajaan Allah, bagi sesama saya. Punya dampak buat misi, buat penginjilan. Nah, harusnya gitu ya. Ini Yeremia 17 ayat 9. Sudah, ini betapa liciknya hati ya. Ya sudah, kita harus hati-hati dengan hati ya. Enggak sih? Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui? Jadi kalau ada orang ngomong, kalau kamu lagi bingung, just follow your heart. Omong kosong. Nggak mungkin kita bisa follow our heart. Our heart itu udah jadi main problemnya sih, udah masalah utamanya itu justru di dalam hati. Gimana kita bisa mengikuti kata hati? Nggak bisa. Jadi jangan ikuti kata hatimu, ikutilah Kristus yang ada dalam hatimu. Harusnya gitu. Jangan ikuti apa kata hati, ikutilah Kristus yang ada dalam hati. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Kristus bertata dalam hati. Jangan ikuti hatinya, ikuti Yesus yang dalam hati. Supaya kita ngerti bahwa sebenarnya waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya satu-satunya jawaban untuk semua kehendak dan keinginan kita untuk mengetahui mana kebutuhan keinginan adalah ketika fokusnya adalah Yesus, dasarnya adalah Yesus gitu. Ini John Bloom dalam sebuah bukunya mengatakan kalimat begini, pada kenyataannya tidak ada yang lebih membohongi kita lebih daripada hati kita sendiri. Ia tidak akan mengatakan kebenaran kepada kita. Ia hanya akan mengatakan apa yang kita inginkan. Wah, boom. Bombastiknya di sini. Pada kenyataannya tidak ada yang lebih membohongi kita lebih daripada hati kita sendiri. Hati kita tuh selalu begitu. Hati kita tuh selalu apa ya? Pengen diisi ya oleh siapapun, oleh apapun supaya kita merasa bahwa kita ini ada. Dan hari ini dah berita baiknya buat kita, jawaban untuk semuanya. Injil Kristus mengubahkan cara berpikir dan orientasi hati. Sehingga kita sadar bahwa yang kita butuhkan sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam rangkaian khotbah Matius pasal 7, Tuhan Yesus berkali-kali membuat kritik yang sangat tajam dan pedas kepada orang Farisi, yang kemudian justru menggunakan agama menjadi kedok, agama menjadi tempat persembunyian mereka, agama menjadi kosmetik diri ya, kosmetik diri yang hanya untuk eh, apa namanya sebentar, yang hanya mau menyenangkan hati ya. Dan ini menjadi pergumulan kita, dan hari ini kita punya berita baik bahwa ada jalan keluar, yaitu Kristus mengubahkan cara kita berpikir dan orientasi hati kita. Ini yang kedua, yang terakhir buat kita renungkan adalah Tuhan memberi yang terbaik dalam kasih dan kedaulatannya.
Oke, ada frase di ayat 7 tadi, carilah, mintalah. Ini tensisnya adalah present, jadi terus-menerus, tapi bentuknya adalah imperatif, sebuah perintah. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan minta, cari, ketok? Itu sebuah perintah, dan lakukanlah terus-menerus gitu. Karena ada hubungannya dengan janji sebenarnya. Makanya ayat 11, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bahkan di Lukas pasal 11 ayat 13 memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mungkin catatan yang penting dalam sebuah komentar ini ya, pulpit komentari ya. Kenapa sih ada kata Roh Kudus di sana? Karena sebenarnya Tuhan menggambarkan kasus dari seseorang yang layak mendapatkan pendalaman kehidupan rohani dan khusus. Dan mendoakan suatu doa untuk kehadiran dari Roh Kudus. Nah, doa seperti itu yang pasti dikabulkan. Jadi konteksnya adalah tentang kehidupan yang sifatnya itu rohani. Nah, kita akan coba mundur sejenak. Jadi, Pak, maksudnya apa? Mintalah, carilah, ketoklah itu tanpa henti, tanpa tanpa putus asa, tidak menyerah, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Jadi dalam konteks bagian ini, apa yang menjadi pesannya? Pesannya gini, minta cari ketok adalah sebuah perintah. Ketika kita mentaati perintahnya adalah sebuah ungkapan kasih kepada Tuhan yang sudah berjanji akan memberi yang terbaik kepada kita. Mungkin gambaran sederhananya adalah kalau relasi kita sebagai anak dengan orang tua itu baik, maka meminta kepada seorang papa, walaupun papa kita tahu bahwa kita butuh, tapi pengakuan dan omongan kita kepada papa itu membuat papa kita itu senang. Loh kok bisa? Papa kita bisa senang. Karena papa kita dianggap ada gitu. Bapak Ibu, saya mengerti ya. Maksudnya, saya punya anak. Saya lihat tasnya udah rusak. Anak ini nggak minta, saya bisa belikan. Saya tahu anak ini butuh tas. Saya bisa belikan. Nothing problem with that, of course. Tapi waktu sang anak datang dan ngomong, Pak, tas saya rusak, mau beli. Saya ini senang, kenapa? Karena saya merasa menjadi pribadi yang dianggap ada, yang diandalkan. Kenapa? Karena bentuknya menjadi minta itu bagian dari sebuah relasi kasih yang sejati. Ya tentu aja ya, nggak minta terus ya. Ketemu minta, Pak minta ini, Pak minta itu, Pak minta ini. Nggak juga begitu gitu loh. Tapi kalau esensi yang kita mau bicarakan hari ini adalah kata mintalah, carilah, ketoklah, dan terus-menerus dilakukan dengan sebuah perintah. Tanpa berhenti, tanpa menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu terus mendengar doa kita dan tidak pernah menutup telinganya buat kita. Dia berjanji akan memberi yang terbaik, tidak ada yang lain selain yang terbaik. Karena janji itulah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah berhenti meminta, mencari, dan mengetuk. Saudara, inilah poin sebenarnya yang penting untuk kita bisa pahami. Kenapa? Karena jangan sampai doa itu menjadi sebuah pemuas nafsu duniawi, tapi dengan cara surgawi. Saudara, mari kita hari ini memikirkan ulang apa yang sedang kita cari. Karena sejatinya yang terbaik sudah Tuhan kasih, itu dirinya sendiri. Kalau kita berdoa meminta, gini loh, kan jawaban doa 3 ya. Langsung jawab iya, tunggu, atau tidak. Apapun jawabannya yang Tuhan kasih sama kita, sesungguhnya itu adalah yang terbaik yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang kalau anak kecil, umurnya 13 tahun, minta sama bapaknya mobil atau motor, dan bapaknya kasih mobil atau motor, menurut saya itu bapak nggak baik sih. Ya, bapak yang baik tuh akan bilang, no, tidak, maaf, umurmu belum siap, umurmu belum tepat. Maka kamu tunggu, sekarang tidak. Ya orang kalau dijawab tidak untuk semua permohonan kan kecewa ya. Iyalah, siapa yang nggak kecewa? Bisa marah nggak bisa. Tapi sadarilah bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri.
ketahui gitu. Kok bisa begitu, Pak? Karena kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang kasih dan Dia Maha Kuasa, Dia bisa menjawab doa, dan waktu kita berdoa terus-menerus tapi Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab, ya kita tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan tidak memberi yang terbaik gitu loh. Ini dia. Dalam Kristus kita menemukan bahwa walaupun kita tidak menerima apa yang kita harapkan, tapi kita tak mungkin menerima, tidak mungkin menerima selain yang terbaik. Jadi waktu kita bertanya Tuhan kok gini, nah berarti ada problem kepercayaan gitu jadinya. Nanti gak sih? Kalau anak sama orang tua atau suami sama istri kehilangan kepercayaan, setiap respon apapun atau jawaban apapun pasti dicurigai. Kayaknya nggak gini deh. Kayaknya ada maksud deh. Kayaknya begitu deh. Pasti curigai. Kenapa? Karena ada problem sama relasi. Tapi kalau tidak ada masalah dengan relasi, dijawab tidak pun itu tidak akan membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia mengatakan ini untuk kebaikan kita juga gitu. Itu nggak sih? Untuk kebaikan kita juga. Ini saya akan tutup ini dengan William Borden, mungkin pernah dengar ya. Ini seorang anak orang kaya, lalu bertobat lah gitulah, terima Yesus. Ya, singkat cerita, dia dipanggil jadi misionari ke China waktu itu. Nah, dalam perjalanannya dia harus belajar bahasa, dia ke Mesir dalam sebuah kapal besar gitu. Ini kisah yang klasik sekali, tapi ini jadi gambaran yang penting dalam tema kita jawaban doa gitu, berdoa. Dalam perjalanan, papanya sebenarnya udah bilang jangan, nggak usah, kamu bisa melayani dalam bentuk yang lain, tapi si William tetap berangkat. Singkat cerita dia berangkat dengan kapal besar, lalu dalam perjalanan ke Mesir, seketika ada berita William sakit, dan mereka mendoakan, berdoa supaya bisa sembuh. Ternyata jawabannya adalah tidak sembuh, sebaliknya William kembali ke tanah air, ke rumah bapaknya, tapi di dalam peti jenazah. Ya mati. Belum sampai ke China. Ya. Nah, yang menarik adalah waktu pemakaman, pendeta yang memimpin acara pemakaman itu mengambil sebuah Alkitab di akhir, ya, pegang Alkitab, lalu dia bilang, ini Alkitab saudara kita William, lalu dia membuka Alkitabnya, lalu ada sebuah ayat firman Tuhan dikasih tanda, lalu ditulis no reserve. Nah, itu ada tulisan catatan, ketika William ngomong mau jadi misionari, bapaknya tidak memberikan restu, tapi William tetap yakin nih panggilannya, dia berdoa sudah pasti ini panggilan Tuhan, maka tidak ada reserve lain, ya, ini panggilan satu-satunya. Akhirnya papanya mengizinkan, ya. Lalu dalam perjalanan dia sakit, dia banyak pergumulan dan lain sebagainya. Di Alkitabnya ada tulisan ayat, dikasih tanda, ya. Lalu kemudian ditulis no retreat, tidak mundur lagi, ya. Terus maju walaupun banyak pergumulan dan sakit penyakit. Dan pada saat William tahu dia kritis akan meninggal karena penyakit yang dia derita, dia dapetin ayat lagi di Alkitab, lalu dikasih tanda, lalu ditulis no regret, ya, tanpa penyesalan. Lalu Pak Pendeta tutup Alkitabnya, pimpin doa penutup, selesai. Sekelompok anak muda mendatangi Pak Pendeta, lalu mereka bertanya tempat di mana William akan pergi ke Cina. Dan pemuda-pemuda ini menjadi salah satu pioneer perintis yang kalau kita lihat skema pertumbuhan pertobatan yang luar biasa, hujan pertobatan tuh salah satu di Chungkwa di China. Dan itu dimulai dari sekelompok anak muda ini yang kemudian dimulai dari mahkota misi William Bordennya meninggal. Apa pelajaran ya? Kadang-kadang kita berpikir Tuhan, kenapa Tuhan nggak jawab doa kita? Ya? Kenapa William nggak sembuh gitu? Kenapa William nggak engkau jamah supaya dia sehat, bisa jadi misionaris ke China gitu? Toh yang dia minta juga kan bagus ya, nggak ada yang salah dengan itu. Apakah itu keinginan? Ya enggak lah, itu kebutuhan.
doanya juga buat kerajaan Allah dan seterusnya. Tapi Tuhan jawabnya, karena kita nggak bisa paham ya, tapi at the end kita harus mengamini bahwa episode terakhir dari hidup manusia yang hidup di dalam Kristus adalah keindahan, tidak ada yang lain sih. Keindahan. Kenapa keindahan? Karena Injil itu indah. Injil itu indah, dan setiap orang yang hidup di dalam Injil, akhir hidupnya akan indah sih. Ya. Dan itu menjadi inspirasi buat kita di tengah-tengah dunia yang kita hadapi ya. Kalau Bapak Ibu lihat lukisan lukisan abstrak gitu ya, itu kan cuma baluran warna-warni cat gitu ya, kayak wah nggak jelas lah pokoknya ya. Ada orang ngomong apa indahnya sih? Bagi orang yang bukan pakar lukisan, ngelihat lukisan begitu jelek sih, nggak indah gitu. Tapi percaya atau tidak, lukisan yang mungkin bagi orang yang nggak ngerti itu bisa dibeli sama orang yang ngerti itu ratusan juta gitu. Mahalnya minta ampun gitu. Mungkin hari ini hidup kita tuh lagi carut marut, lalu yang ngelihat hidup kita tuh manusia lain. Bapak Ibu sekalian, manusia lain tuh bukan pakar kehidupan. Pakar kehidupan tuh Yesus. Jadi walaupun kita sekarang menghadapi hidup yang carut marut, kalau kita di dalam Yesus, perhatiin ya, Yesus akan memberi penilaian hidup kita tuh tetap indah sih. Karena dialah sang pakar kehidupan. Dialah yang bisa menilai hidup kita itu indah atau enggak. Dan hari ini mari kita datang ke dalam hadiratnya. Tidak ada lain selain kata terima kasih buat Kristus yang sudah mengasihi saya, dan semua kehendak, keinginan, kebutuhan, apapun namanya, aku serahkan di dalam hatimu. Dan selama kita masih bisa hidup, mari kita berjalan di dalam anugerah Dia yang sudah memberikan kita anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman ini. Mohon Tuhan yang senantiasa pimpin kami dan jaga kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup ini, tapi satu hal yang kami mengerti adalah Tuhan memahami jauh daripada apa yang bisa kami pikirkan tentang diri kami. Tolonglah Tuhan supaya orientasi hidup dan kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin besar, karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kami. Pimpin kami semua di tempat ini, kalaupun dalam pergumulan masalah, Tuhan yang buka jalan, dan kami mau tetap tunduk kepada apa yang menjadi jawaban atas setiap doa yang kami naikkan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Kamsahamnida. Terima kasih Bapak.